Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah komunikasi anak usia dini dengan suasana yang seperti ini. Kita selalu bersemangat, kita tetap belajar dimanapun dan kapanpun, dan kita selalu, insyaallah, selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan keempat ini, kita membahas tentang konsep komunikasi dan pola asuh anak bagian 1. Nah, ketika ini ada bagian 1, nanti berarti ada selanjutnya tentang bagian 2 dan seterusnya. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kompetensi dasarnya mengabstraksikan konsep tentang komunikasi anak usia dini dan juga konsep tentang pola asuh anak usia dini. Kalau kita melihat dari gambarnya ini, di sana terlihat ada orang tua dan anaknya berinteraksi dengan sebaik mungkin, dengan suasana yang gembira, tanpa ada halangan apapun. Gambar yang tengah itu bersepeda sama-sama, terus yang bagian kanan dan kiri belajar bersama-sama dengan orang tuanya, dan seterusnya. Maka secara garis besar kita akan mempelajari tentang komunikasi dan pola asuh anak, dan apakah ada hubungan antara pola komunikasi dan pola asuh anak. Apakah ada ya ketika kita menemukan ada anak mengalami kesulitan dalam berbicara, apakah ada hubungannya dengan pola asuh dalam keluarga? Kemudian ada anak dengan sikapnya yang malu-malu, apakah ada hubungannya dengan pola asuh dalam keluarga? Nah, kita nanti akan kita pelajari, mungkin pertemuan ini atau mungkin pertemuan selanjutnya. Mengapa kita berkomunikasi? Nah, ini pertanyaan yang mendasar pada pertemuan ini. Kenapa kita berkomunikasi? Ini pastinya jawaban jenengan banyak gitu ya. Ya, karena kita semuanya mempunyai lisan, mempunyai lidah, digunakan untuk berbicara, untuk menyampaikan apa kemauan kita kepada orang lain. Ada yang mengatakan komunikasi juga untuk menghapus atau menghilangkan beban dalam pikiran kita. Itu ada. Dan beberapa alasan-alasan kenapa kita harus berkomunikasi. Yang kita hadapi adalah anak, maka ini terkait dengan kenapa kita sih berkomunikasi dengan anak usia dini, dan bagaimana komunikasi anak kepada kita, dan bagaimana kita mendidik anak supaya berkomunikasi secara efektif. Oke. Kalau kita kepingin menjawab pertanyaan tadi dari segi agama, kenapa kita berkomunikasi? Coba kita perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selanjutnya ya. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ketiga ayat ini 31, 32 dan 33 menunjukkan di sana dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Ternyata Allah juga berdialog dengan malaikat, atau bisa dikatakan berkomunikasi antara Allah dengan malaikat perihal tentang kelebihan manusia atau Nabi Adam dengan golongan malaikat. Maka karena seperti itu, maka di sana ternyata Allah juga sudah memberikan kita contoh bagaimana pola komunikasi yang baik. Otomatis di sini karena dengan kerendah hatian malaikat, dengan ketaatan malaikat kepada Allah, maka pada akhirnya dialog antara malaikat dengan Allah itu menunjukkan dialog yang efektif. Apa efektifnya? Ketika seorang guru di sini adalah Allah menunjukkan kepada malaikat tentang sesuatu, maka caranya juga harus betul. Dan komunikasi antara orang dewasa dengan anak juga harus dilakukan dengan bahasa mereka, dengan cara mereka, supaya apa? Supaya lebih mengena antara keduanya. Itu dari segi agama. Dari segi psikologis saya kira ya sangat banyak sekali. Apa yang saya omongkan tadi, berkomunikasi dapat menghilangkan rasa suntuk, rasa stres. Iya ya, biasanya ketika kita mengalami stres, ada masalah, kita omongkan kepada orang yang terdekat kita, pada suami kita, pada teman kita, atau mungkin kepada istri kita, supaya apa? Supaya di sana itu ketika kita sudah menyampaikan unek-unek dalam hati kita kepada orang lain, paling tidak bebannya bisa berkurang. Oke. Itu dari segi psikologis. Bagaimana dari segi sosiologis? Sosiologis ya karena kita manusia, makhluk sosial, maka pastinya di sana ada komunikasi antara kita dengan orang lain. Untuk menyampaikan pendapat pastinya dengan komunikasi. Tapi jangan lupa, komunikasi ini bukan sekadar komunikasi. Komunikasi ini adalah komunikasi yang efektif. Oke. Kemudian kita kembali merujuk ke apa sih itu komunikasi. Oke. Paling tidak komunikasi itu melibatkan dua orang, satu yang mengirimkan, satu juga yang menerima. Itu ya, satu yang mengirimkan pesan itu dan satu yang menerima. Itu namanya komunikasi. Komunikasi yang sangat sangat sederhana dalam melibatkan orang, paling tidak dua orang. Itu tidak mungkin ya, komunikasi itu hanya dilakukan oleh satu orang, itu tidak mungkin ya. Pastinya komunikasi melibatkan siapa yang mengirim pesan itu dan siapa yang menerima. Apa sih itu yang dikirim? Berita atau pesan gitu ya.
Bagaimana caranya? Caranya dengan cara yang tepat sehingga dapat dipahami. Oh iya, ketika kita ngomong dengan anak-anak kita yang belum paham dengan bahasa kita, dengan bahasa sehari-hari kita, atau jenengan sebagai mahasiswa, ya tidak usah diberikan kata-kata yang belum mampu mereka cerna atau mereka ucapkan. Oke. Ya, proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain pastinya melibatkan sejumlah orang, baik tidak dua. Oke, di sana ada penguasaan materi. Ya iya, kenapa? Ketika kita ingin menghasilkan komunikasi yang efektif, otomatis si pengirim pesan harus menguasai materi, dan penerima pun juga iya. Apa medianya? Media yang digunakan ketika komunikasi apa? Apakah komunikasi secara oral atau mungkin komunikasi hanya via gadget atau sosial media? Itu akan mempengaruhi keefektifan komunikasi antara si pengirim dan penerima. Seperti halnya kita lah, kita kepingin menyampaikan maksud kita kepada dosen, akan tetapi dengan bahasa WA yang multitafsir, maka dosen pun itu akan memahami dengan beberapa perspektif atau dengan pemahamannya sendiri. Berbeda ketika komunikasi itu dilakukan antara dosen dengan mahasiswa dengan penyampaian itu ya, dengan disampaikan secara lisan ya, itu secara lisan. Oke. Pola komunikasi dalam keluarga kita sudah sangat paham sekali bagaimana sih pola komunikasi antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan anak. Itu komunikasi, itu pola komunikasinya bagaimana ini? Karena dalam keluarga itu ya melibatkan unsur-unsur, ada ayah dengan ibu dan ada anak juga, kalau tidak satu juga pastinya akan berkomunikasi antar anak. Nah, di sana pola komunikasinya ada stimulus respon dan interaksional. Apa itu stimulus respon itu? Stimulus respon itu ketika si ayah komunikasi dengan anak, ayah hanya memberikan pendapatnya, anak hanya menjawab atau merespon iya, tidak, iya, tidak. Itu stimulus respon. Berbeda dengan komunikasi secara interaksional. Ayah memberikan pendapat, anak memberikan pendapat, saling memahami dan saling mengarahkan kepada titik temu antara keduanya. Itu yang interaksional. Di sana ada dua pola komunikasi ya, ada stimulus respon dan interaksional. Apakah nanti akan mempengaruhi tentang keefektifan? Ya otomatis iya ya, dan kita akan belajar nantinya ketika ayah kepada anak itu hanya stimulus respon, ayah hanya memberikan dan anak hanya menerima, apakah di sana komunikasi menjadi efektif? Dan kemudian apakah di sana ada problem yang terjadi antara ayah dengan anak? Ketika seorang ayah berkata dengan anak dan anaknya yang biasanya itu interaksional kemudian stimulus respon, pastinya di sana ada sesuatu yang menghambat. Mungkin saja anak sedang ada masalah, mungkin ada pola asuh ayah kepada anaknya itu berbeda. Otomatis ketika otoriter, ya anaknya juga akan terbentuk dengan pola yang otoriter itu. Oke, ini komunikasi.
Ya, karena itu kita akan belajar apakah ada ya the relationship between komunikasi anak dan pola asuh anak. Ya ini keluarga ini. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Oke, apa sih itu keluarga itu ya? Keluarga itu adalah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Oke. Di sana ketika ada keluarga, bisa dikatakan keluarga ya karena ada ayah dan ibu. Itu sudah secara sah menurut kita, agama dan negara kita. Perkawinan yang sah gitu ya. Keluarga itu bisa terbentuk dalam hubungan darah dan juga hubungan sosial. Hubungan darah ketika keluarga itu diartikan keluarga ayah, ibu, dan anak, karena semuanya mempunyai hubungan darah. Dan juga ada yang mengartikan hubungan sosial, satu grup ya, satu grup, contohnya grup PAUD semester transfer, membuat grup sendiri, itu adalah keluarga, tapi keluarga yang tercipta dari hubungan sosial. Oke. Karena ada serasa gitu ya, karena ada hubungan darah yang sama, hubungan sosial yang sama, maka di sana akan terwujudkan pertautan batin. Ada tali ya, ada tali penguat antara anggota-anggota dalam keluarga tersebut, baik dalam keluarga hubungan darah ataupun hubungan sosial. Itu. Maka ketika sudah menjadikan keluarga itu, maka di sana saling mempengaruhi, saling memperhatikan, saling menyerahkan diri, saling menyempurnakan diri. Saling mempengaruhi ya pasti. Ketika ayah atau seorang suami sedang lengah, sedang capek, maka di sana ada pengaruh istri, dan bagaimana istri harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan suami, dan sebaliknya pun seperti itu. Saling memperhatikan otomatis. Jangan, saya kira tidak saya jelaskan sudah paham lah, semuanya sudah berkeluarga. Saling menyempurnakan diri ya, karena antara suami dan istri itu tidak ada yang sempurna. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Ketika saling kurang dan saling ada kelebihannya, ya otomatis di sana saling melengkapi, begitu. Oke. Fungsi keluarga, pastinya keluarga itu karena tadi sebagai institusi, ini juga penyemaian nilai-nilai agama, tradisi, dan budaya. Nilai agama pastinya ini dikuatkan oleh keluarga, khususnya kita yang beragama Islam. Tradisi ya yang tidak ada dalam agama dan masuk dalam tradisi itu keluarga mempunyai andil, budayanya seperti itu. Ketika di sana seorang orang tua ya, seorang bapak ataupun seorang ibu itu memberikan seluruhnya kepada anaknya dengan cinta kasih, dengan sabar, dengan semangat, otomatis di sana akan ada pertautan batin seperti itu antara orang tua dan anak, dan akan mengikat ya dengan landasan yang sangat kokoh. Maka memang kita antara ini keluarga ini, antara anggotanya itu ya pastinya harus saling mempengaruhi, saling mengasihi,
Naudzubillah, ketika dalam keluarga itu semuanya hidup sendiri, tidak berkomunikasi, tidak saling mengasihi, maka itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi dalam keluarga. Ingin selalu bersama, bercengkrama dan senda gurau, tentang membicarakan tentang hidup dan kehidupan. Nah, itu ya. Tapi ketika tidak bisa tercover dengan tadi ya fungsi-fungsinya, nanti akan bisa terjadi konflik. Konflik itu bisa disebabkan oleh perbedaan pandangan, latar belakang, ekonomi, harga diri, dan ada intervensi pihak ketiga. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu ya, supaya tidak terlalu lama. Kita juga kotanya juga harus harus diminimalisir. Maka biasanya saya selingi kemarin dengan membuat tugas, sekarang dari saya. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk khusus pertemuan ini silahkan resumenya ditulis sendiri saja, tapi tidak usah dikirimkan ke saya, dicatat saja sebagai tulisan Anda dalam mata kuliah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.